Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, kita kembali pada tutorial Matematika PDGK 4108. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah, kemudian persamaan dan pertidaksamaan linier. Di buku modul PDGK 4108, pemecahan masalah ada di modul keempat. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan linier ada di modul ke-6. Baik, kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pemecahan masalah. Teman-teman bisa melihat di buku modul masing-masing di halaman 4.3 tentang proses pemecahan masalah. Di sini ada dua kegiatan belajar, yaitu proses pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah. Kita lihat dulu pengertian masalah dan pemecahan masalah. Masalah adalah terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, kemudian apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, serta antara apa yang telah diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Ini adalah timbulnya masalah. Kemudian bagaimana proses mengatasi kesenjangan tersebut, maka disebut dengan proses memecahkan masalah. Dalam pembelajaran matematika, masalah adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Dan menurut teori Polya atau yang dikemukakan oleh Jos Polya, seorang ilmuwan yang membuat buku dengan judul How to Solve It, memberikan proses umum dalam pemecahan masalah. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah memahami masalahnya. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah, maka kita harus memahami masalahnya. Pemecah masalah dalam hal ini adalah siswa harus dapat menentukan dengan jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian mencatat hal-hal yang penting, kemudian bisa membuat tabel atau buat sketsa grafik. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran umum penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua adalah merencanakan cara penyelesaian. Jadi setelah kita mengetahui permasalahannya, maka kita merencanakan bagaimana kita nanti membuat penyelesaian. Jadi ada beberapa kemungkinan atau alternatif penyelesaian yang harus kita buat dan kemudian kita pilih alternatif tersebut. Yang selanjutnya adalah melaksanakan rencananya dan memeriksa kembali setelah kita dapatkan hasilnya. Ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan teori Polya. Kita ambil contoh dari modul di halaman 4.10, contoh 4.4. Ya. Ketika ahli matematika terkenal Carl Gauss masih kecil, gurunya minta agar menghitung jumlah 100 bilangan asli yang pertama. Dalam benak guru, siswa akan lama dalam mengerjakannya, tapi Gauss dengan cepat dapat menjawabnya dengan benar. Itu dengan langkah-langkah yang sesuai dengan pemecahan masalah dengan teori Polya tersebut. Yang pertama, langkah pertama adalah bagaimana kita memahami soal tersebut. 100 bilangan asli yang pertama itu dimulai dari angka 1 sampai dengan 100. Jadi kalau kita diminta untuk menjumlahkan 100 bilangan asli yang pertama, berarti kita bisa pahami bahwa kita harus menjumlahkan angka 1
ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, sampai dengan ditambah dengan 100. Ini kita sudah dalam tahapan memahami soal. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan. Nah, setelah kita memahami soal, kita menyusun rencana. Bagaimana kita menjumlahkan 1 sampai 100? Apakah dijumlahkan langsung, 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai 100, atau dengan langkah-langkah tertentu. Nah, dengan strategi-strategi tertentu. Nah, di sini dijelaskan strateginya adalah dari antara ruas kiri dengan yang kanan itu dijumlahkan. 1 ditambah 100, 2 ditambah 99, kemudian 3 ditambah 98, sampai yang di tengahnya ada 50 ditambah dengan 51. Jadi ini ditambah dengan 100, kemudian 2 ditambah dengan 99, kemudian 3 ditambah dengan 98, kemudian yang paling tengah adalah 50 ditambah dengan 51. Ini ada 50 pasangan, ada 50 pasangan. Kalau 1 sampai 100 ada 100 kan, 100 kalau dibagi 2 kan jadi 50, ada 50. Nah, besarnya masing-masing 1 ditambah 100 itu 101, semua 101 ya. 101-nya ada 50 pasang. Nah, artinya dengan langkah ketiga kita bisa melaksanakan rencana tersebut. Tadi kan rencananya. Kemudian 101 ditambah 101 ada 50, berarti 50 kali 101. Di total semua adalah 5050. Ini kita sudah dapatkan jawabannya. Nah, setelah kita dapatkan jawabannya, kita dengan rencana yang kita buat tadi, kita periksa kembali hasil ini benar apa tidak, gitu ya. Kita periksa kembali. Jadi cara tadi dengan cara komutatif, kemudian perkalian. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita bisa buat tabel seperti ini. 1, kemudian 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 5050. Atau dengan cara ini, mungkin dengan deret aritmatik, kalau nanti sudah belajar aritmatik, kita bisa jadikan itu sebuah alternatif rencana yang kita akan menyelesaikan masalahnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Nah, kemudian ada beberapa strategi pemecahan masalah yang perlu kita ketahui. Ini di kegiatan belajar yang kedua. Yang pertama adalah dengan mempermudah atau menyederhanakan dari bentuk persoalan. Jadi dari ada persoalan kemudian disederhanakan. Dalam bentuk apa? Buat diagram, buat grafik, buat coret-coret dan sebagainya. Ini dikenali kemudian dipahami soalnya. Kemudian mencoba-coba strateginya. Coba-coba dengan cara 1 nggak bisa, dengan cara 2, 3. Kemudian membuat diagram untuk mudah memahami masalah. Kemudian mencoba pada soal yang lebih sederhana dulu. Kemudian membuat tabel. Kemudian menemukan pola. Memecah tujuan umum yang hendak dicapai. Kemudian memperhitungkan setiap kemungkinan strategi. Jadi ada beberapa alternatif yang kita pilih, mana yang kita akan pakai. Pilih yang paling mudah. Kemudian berpikir logis. Kemudian bergerak dari belakang. Menyesuaikan dengan yang diketahui, kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin. Jadi ada beberapa alternatif tadi, kira-kira nggak mungkin ya, sudah nggak usah dipakai, nggak usah diteruskan. Gitu. Kita pakai alternatif yang lain. Ini adalah beberapa strategi dalam memecahkan masalah. Kemudian dalam penskoran dalam pemecahan masalah, nanti kalau ada soal, kemudian diminta untuk membuat dengan langkah-langkah teori Polya ini, maka nanti ada skor penilaiannya. Dari skor itu yang langkah pertama memahami soal. Oh, ini sudah ngerti. Jadi kalau dia udah paham lengkap nilainya 2. Kalau belum, kalau cuma sebagian nilainya 1. Kemudian pilih rencana atau strateginya. Nah, rencananya benar, mengarah ke arah yang benar, nilainya 2. Rencananya benar, tetapi sebagian masalah diinterpretasikan kurang benar, maka nilainya 1. Tidak ada rencana, nilainya 0. Kemudian dilaksanakan rencana tersebut dengan jawaban yang benar, maka nilainya 2. Melaksanakan prosedur benar namun sebagiannya salah, nilainya 1, dan tidak ada jawaban, nilainya 0. Dan pengecekannya lengkap, itu nilainya 2. Dicek tidak lengkap, nilainya 1. Dan kalau tidak dicek, ya nilainya 0. Ya. Nah, ini perskorannya. Jadi biasanya ada soal-soal seperti itu di THE, ada soal selesaikan dengan teori Polya. Berarti kita harus buat 4 langkah tersebut. Kemudian
kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini ada 2 KB juga, ada pertidaksamaan dan pertidaksamaan linier. Kita akan mulai dari persamaan linier dulu. Persamaan linier satu variabel. Satu variabel artinya itu ada satu huruf di sana. Variabelnya cuma satu, X saja, Y saja, A saja, dan sebagainya. Kemudian kalau persamaan itu tandanya adalah sama dengan. Ini contohnya 9X min 3 sama dengan 15. 3Y sama dengan 21. Jadi ini ada variabelnya Y, variabelnya X di sini, ini variabelnya Y. Yang di depannya variabel namanya koefisien. Kemudian kalau di sini di angka namanya konstan. Penjelasan ini ya bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Jadi A tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, berarti 0 kali X hasilnya 0. Jadi tidak ada variabel lagi kalau dia 0. Maka A itu adalah koefisiennya, B adalah konstan. Angka yang berdiri sendiri maksudnya. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian dalam persamaan linier? Ini ada beberapa langkah dan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kelompokkan variabelnya di sebelah kiri. Semua di kiri ada variabelnya. Kalau ada X, kelompokkan ke kiri semua. Kemudian konstantanya di sebelah kanan semuanya. Di bawa ke ruas kiri semuanya, bawa ke ruas kanan semuanya. Untuk yang konstantanya. Kemudian jumlahkan atau kurangkan variabel dengan konstanta yang telah dikelompokkan tadi. Kemudian bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah yang kedua. Kita lihat contohnya yang ada di bawah ini. Cara menyelesaikan persamaan linear variabel. 5x min 4 sama dengan 2x plus 14. Ini ada variabel, sini ada variabel. Yang variabel pindah ke depan, yang konstanta pindah ke belakang. Nah, gitu ya. 5x, ini 2x pindah ke depan, berarti jadi minus 2x. 5x minus 2x. Kemudian min 4, kalau dia pindah ke ruas sebelah kanan, itu jadi plus 4. Ini tinggal kita jumlahkan. 5x dikurangi 2x itu 3x. Kemudian 14 ditambah 4 itu sama dengan 18. Kemudian langkah selanjutnya adalah 18 dibagi dengan 3. Tinggal X saja ya. 18 bagi 3 sama dengan 6. Ini penyelesaiannya. Untuk yang persamaan linear, satu variabel. Nah, kemudian untuk yang pecahan. Untuk yang pecahan, di sini ada M-2 per 5 ditambah M per 3 sama dengan 1/5. Nah, di sini ada penyebut. 5, 3, ini 5. KPK-nya berapa? KPK dari 5 dan 3 itu sama dengan 15. Dan ya, bukan 8. 5 dan 3 itu sama dengan 15. Nah, makanya semua dikalikan dengan 15. Kali 15. Kali 15. Berarti ini kalau kali 15, 15 dibagi 5 itu 3 ya. Jadi nanti 3 dikali M-2. Jadi 3M min 6. Dan 15 dibagi dengan 3, di sini 5. 5 dikali M berarti 5M. Ini 15 kali 1/5 atau 15 bagi 5 itu 3. Nah, ini jadi ketemu yang sebelah sini ya, 3M min 6 ditambah 5M sama dengan 3. 3M ditambah 5M itu 8M. Min 6 pindah ruas jadi plus 6 ke sana. 8M sama dengan 9. 8M sama 9, M-nya sama dengan 9/8. Ini hasil akhirnya yang kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada persamaan mutlak. Jadi tadi ada persamaan linear biasa, ada persamaan linear yang bentuknya pecahan, ada yang persamaan linear bentuknya mutlak. Nah, kalau mutlak itu sebenarnya kan menghilangkan tanda negatif. Mutlak itu menghilangkan tanda negatif. Kalau misalkan mutlak dari 3 ya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian kalau mutlak dari min 3 berarti ya 3. Jadi menghilangkan tanda negatif ini. Min 3 itu mutlak ya jadi 3 ya. Jadi positif. Nah, ini juga sama. Contoh 6.7 mungkin bisa dilihat dari buku materi ya, materi 6.7 itu halaman 6.7 juga. X min 2 sama dengan 3 mutlak ya. Ini artinya adalah X min 2 sama 3 yang pertama dan min
X min 2 sama dengan 3. Jadi kalau minnya sama. Jadi sama seperti ini tadi. 3 sama dengan 3. Min 3 kalau dimulai sama dengan 3. Minnya muncul di sana. Nah, yang pertama dulu kita selesaikan. X min 2 sama 3. Min 2 kalau pindah ke sana jadi plus 2. Jadi X sama dengan 5. Ini yang pertama. Atau dengan cara pengurangan seperti ini juga boleh. X min 2 ditambah 2 sama dengan 3 tambah 2 boleh. Kemudian yang kedua, ini dikali dulu. Min kali X min X. Min kali min 2 jadi plus 2. Hati-hati untuk min dikali ke dalam gitu ya. Jadi min itu bukan hanya milik X saja tapi juga miliknya min. X min X ditambah 2 sama dengan 3. 2-nya pindah ke sana, ruas kanan. Min X sama dengan 3 dikurang 2 itu 1. Jadi X sama dengan min 1. Maka penyelesaiannya adalah min 1 dan 5 tadi ya. Min 1 atau ada 2 penyelesaian. Ini yang mutlak. Untuk yang persamaan. Nah, kalau untuk yang pertidaksamaan, kalau persamaan itu sudah bisa lancar, maka pertidaksamaan pun juga mengikuti sama ya, karena kan bedanya tadi tandanya cuma sama dengan, kalau pertidaksamaan ya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, gitu, atau tidak sama dengan, gitu ya, itu pertidaksamaan. Tidak sama linear satu variabel. Contohnya ya tanda dengan bedanya tanda ini aja, lebih besar, kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan tandanya. Baik. Kita langsung ke penyelesaian pertidaksamaan linear saja untuk membedakannya. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan cara sama seperti yang persamaan tadi, ya, menambah, mengurangi, mengali, membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, pindah ruas tadi ya. Ini contohnya, contoh yang pertama. Nah, coba dibedakan. Kalau ini saya buat persamaan kan ini, nanti bisa dibedakan ya. X plus 3 sama dengan 7. Itu sama saja. Kalau ini kan pakai penjumlahan pengurangan ya. Nah, kalau ini pakai sama dengan ya. X plus sama dengan, ini kan pindah ruas. Pindah jadi plus jadi min. Jadi 7 kurang 3 langsung aja. X sama dengan 4. Nah, kalau ini tadi saya rubah jadi lebih besar sama dengan, ya ini kan tinggal merubah tanda ini saja. Jadi tidak masalah. Jadi sama dengan penyelesaian persamaan ya. Cuman tandanya saja yang berubah. Nah, seperti itu. Kemudian saya pakai yang beda. Nah, ini juga sama. Nih, kita bedakan di sini. X plus 1 lebih besar, lebih besar. Saya pakai sama dengan ya. Nanti tinggal dibedakan prosesnya. Sama dengan 18. Nah, ini kan dikali nih. 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Sama dengan 18. Nah, terus 3X sama dengan 18 dikurang 3. Langsung. 3X sama dengan 15. Nah, terus X sama dengan 15 bagi 3, 5. Nah, kalau kita pakai lebih besar sama dengan ya tinggal ganti aja tandanya lebih besar sama dengan. Ini tidak masalah. Tinggal saya ganti gini juga sama gitu ya. Nih, proses tinggal berubah tanda saja. Maksudnya tandanya dirubah saja sama dengan jadi lebih besar sama dengan gitu. Nah, untuk yang beda, agak beda yang C ini nanti tolong diperhatikan. Yang C ini X min 10 sama dengan 3X. Saya pakai cara yang agak ini saja ya, jadi pindah ruas saja ya. X min 3X itu lebih besar dari pindah ruas ke sana. Jadi 10. Nah, sini X dikurangi 3X itu 2X. Min ya. Karena X itu artinya 1X. 1X dikurangi 3X min 2X lebih besar dari 10. Nah, terus X. Nah, ini kalau 10 dibagi min, kalau dibagi min, tandanya berubah. Ini yang agak beda dengan pertidaksamaan dengan persamaan tadi. Besar jadi lebih kecil. Tandanya berubah kalau dibagi min. 10 bagi min 2 itu berarti min 5. Jadi seperti ini. Tandanya akan berubah. Tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Ini yang agak berbeda dari pertidaksamaan linear. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Dan kita lanjutkan ke yang pecahan. Yang pecahan pun juga sama seperti yang persamaan tadi. Bedanya cuman kalau misalkan dibagi min nanti jadi dibalik tandanya. Jadi sama. Ini saya ambil contoh dari halaman 6.13 ya, atau
tontonan titik 13 maksudnya. Jadi pertidaksamaan 3 per X min 1 min 4 lebih kecil 1 ditambah dengan 1 per X min 1. Di sini karena ada pecahan, maka dikalikan dengan pecahannya tadi. Dikali dengan X min 1. Kalau ini dikali dengan X min 1 semuanya, X min 1 ini kan hilang coret ya. Ini kalau ini nggak coret. 4 dikali dengan X min 1. Jadi 3 dikurang 4 kali X min 1. Kemudian lebih kecil dari X min 1 ditambah 1. Nah, kemudian dijabarkan 4 min 4 dikali X min 4X min 4 kali min 1 jadi plus 4. 3 min 4X plus 4 lebih kecil X. Karena min 1 tambah 1 habis ya. Kemudian X-nya kita dari sini dulu. Ya, X-nya pindah ke ruas sebelah kiri semua, yang angka pindah ke ruas kanan semuanya. Gitu ya. Ini ada min 4X, min X, lebih kecil dari min 3, min 4. Nah, mungkin sama dengan cara yang di sini mungkin agak berbeda karena dia pakai penjumlahan pengurangan ya. Kalau ini kan pindah ruas saja. Min 5X lebih kecil dari min 7. Nah, X min 7 dibagi min 5, tandanya berubah karena dibagi dengan min 5. Nah, berarti 7 per 5. Jawabannya 7 per 5 ya. Ini ada kesalahan dari jawaban, ini harusnya 7 per 5. Besar dari 7 per 5. Nah, sama ya, jadi hampir sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian yang mutlak ini agak berbeda dengan yang persamaan. Kalau dia ada 2 nanti ya, ada yang lebih kecil, mutlak lebih kecil, ada mutlak yang lebih besar. Misalkan anggap aja X gitu ya, X gitu. Besar. Nah, kalau di sini lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari A, lebih besar dari min A di sana. Tapi kalau yang ini kalau lebih besar, X lebih besar dari A, dan X lebih kecil dari min A. Jadi ada 2 langkah. Nah, kita lihat contohnya saja di sini ya. Ini ada 1 min 3X per 5 lebih kecil dari 4. Dia lebih kecil, maka kalau lebih kecil kan jadinya ini. Lebih kecil dari 4, lebih besar dari min A. Jadi lebih kecil dari 4, lebih kecil dari min 4. Jadi plus dan minnya. Ini plus dan 4, di sini minnya. Nah, berarti ada 2 penyelesaian. Kita selesaikan, ini kita selesaikan. Yang pertama, ini dikali dengan 5, karena dia bentuk pecahan ya. Kali 5, ini juga kali 5. 1 min 3X lebih kecil dari 20. 1 min 3X min 1, ngilangin X ini kalau kita di prosesnya. Lebih kecil dari 20 min 1, jadi min 3X lebih kecil dari 19. X-nya lebih besar dari min 19 per 3. Karena dibagi dengan min ya, jadi min 19 per 3. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang min tadi ya, lebih besar dari min 4 tadi. Dikali 5 semuanya. 1 min 3X lebih besar dari min 20 sama min 3X lebih besar dari min 21. X-nya lebih kecil dari 7. Nah, karena dibagi min. Nah, berarti ada 2 antara min 19 per 3 sampai dengan 7. Jadi kalau lebih kecil itu di antara seperti ini penyelesaiannya. Kemudian untuk yang lebih besar ini seperti ini, lebih besar, berarti dia lebih besar dari 5, lebih kecil dari min 5. Ini ada penyelesaian sendiri. Nanti kita selesaikan satu persatu. Yang 3 min 4X lebih besar dari 5. Nah, 3 dikurangi 3, ini juga kurang 3. Kemudian nah di sini min 4X lebih besar dari 2, X-nya 2 per min 4 itu min setengah ya. Karena dibagi min jadi lebih kecil. Ini penyelesaian pertama. Yang kedua tadi, yang lebih kecil dari min 5, min 4X lebih kecil dari min 8, X lebih besar dari 2. Jadi penyelesaiannya X lebih kecil dari min setengah, X lebih besar dari 2. Kenapa nggak bisa digabung? Ya, karena dia lebih kecil dari yang min itu ke kiri, lebih besar dari yang 2 itu ke kanan, jadi nggak bisa digabung. Kalau yang tadi kan gabung yang lebih kecil. Jadi ke kanan dan ke kiri.
Ini pembahasan terkait dengan pemecahan masalah, kemudian persamaan linier, baik itu yang sama linier biasa, pecahan maupun yang mutlak, dan pertidaksamaan pun juga demikian yang kita bahas sampai dengan modul ke-6. Nah, untuk yang latihan-latihannya nanti bisa kita buat latihan-latihan lagi dan silahkan dicoba untuk latihan dari modul, dan tes formatifnya bisa menjadi bahan latihan bersama buat teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dipahami. Kita jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.